Sebaliknya kentang ya gak iso urip dek cuwilik-cuwilik ya malah dikira butuh kentang ya, dikira suket ya, dikira hama ya. Tapi dia tetap hidupnya tetap hidup. Tapi yang ngono perlu perlakuan, dan perlakuan itu kalau di tumbuhan itu perlu namanya adaptasi. Begitu juga dengan kita ya, dengan manusia ketika ada kondisi tertentu paling gampang ya bersatu dengan lingkungan itu. Kalau mempertahankan sih ini lebih sulit daripada kayak motonya organisasi ya. Mempertahankan lebih sulit daripada membentuk. Mempertahankan lebih sulit kan. Sejis, ikat diskusi ono tulisan tergantung, diskusinya buyar nih tadi. Lah diskusi aja diomong tergantung sih. Iki sih asik iki aja diomong tergantung lah. Kondisional. Ambek ini kita kembalikan pada yang di atas terus buyar. Enggak ada pembahasan akhirnya. Sampai kurangi kata mungkin. Mungkin ambek seperti itu. Kira-kira kata-kata itu yang sering muncul di sebuah diskusi ya. Kalau jenengan misalkan suka dengan satu aktivitas ya, aktivitas itu disenangi karena itu pengaruh lingkungan atau memang disenangi sendiri? Biasanya orang itu seneng karena lingkungan, ada juga seneng karena dia ada dorongan untuk ke situ, dan bisa ada dorongan ke situ itu karena belajar. Semakin sering belajar, maka semakin banyak referensi, maka semakin banyak juga kita bisa melakukan banyak hal. Kalau nggak belajar, nggak mungkin bisa mengetahui potensi ya. Nggak gores itu nggak mungkin bisa tahu arah goresannya, gaya goresannya, backstroknya, gelap terangnya gimana. Tapi kalau sudah paham, akhirnya kan paham juga. Dan sarana yang terbaik untuk belajar yang paling gampang antara mbek konco. Kalau belajar dewe itu nek seni itu kayaknya nggak mungkin. Karena seni itu sebenarnya aktivitas sosial. Kalau kita lihat itu bukan aktivitas individual. Mergo apa dikatakan sosial karena yang lihat ya orang lain. Kita bangga kalau dilihat orang lain. Kalau masih berhubungan dengan orang lain maka aktivitas sosial. Kecuali kalau itu Anda sudah nggak ada, karyanya itu tetap ada, itu aktivitas sudah masuk aktivitas sejarah, antropologi dan lain-lain. Tapi kalau kita masih berkarya itu banyak muatan yang namanya muatan yang berhubungan dengan orang lain. Tema-temanya kadang diangkat dari pengalaman hidup seorang teman, pengalaman hidup saya di lingkungan. Jarang sekali karya seni yang diambil dari perenungan mimpi atau hal-hal yang bersifat. Mimpi itu saya ketemu dengan wong liya. Mas Tuyul hewan liya, makhluk liya masih ada hubungan dengan sosial. Maka paling mudah tadi menyertai diri kita dalam setiap karya gitu. Karyanya ada keterlibatan dirinya. Kecuali emang pesanan Mas, pesanan mungkin hubungannya dengan resistensi harus kita pahami juga ya. Kalau di istilah filsafat jenenge etis ya. Jenenge etis. Etis itu memandang sesuatu bukan atas dasar benar salah, tapi atas dasar yang lebih luas. Ono koncoku nyolong sapi misalkan, terus dikejar polisi. Mas tahu di mana tadi namanya ini? Ngomong koncone iso babak belur, gak ngomong dosa. Tapi gak ngomong koncoku aman gitu, misalkan gitu. Kebanyakan kalau dia berpikirnya sempit, dia akan ngomong, Pak, di kono Pak. Tapi kalau berpikirnya panjang, ini temennya ini punya bapak, temennya ini punya ibu, punya anak misalkan. Iki lak ketangkep jenenge wong tuane